Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang ada bersama-sama pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama memulai dengan doa untuk kita memulai doa pagi kita, dan kita akan menyembah kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami sedia akan bersama-sama memulai di dalam acara doa pagi kami. Tuhan berkati kami dan Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus tolong dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang ada di bersama-sama ikuti channel YouTube ini, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita semuanya. Haleluya. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu. Kami puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu. Kami puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu. Kami puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu. Kami puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya.
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, bersamamu. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Yesus. Oh, tenang bersamamu ya Tuhan, aman di dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami, menjaga kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus membebat kehidupan kami. Kasih Tuhan melingkupi kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kasih Yesus melingkupi kami. Kasih Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan menjamah kami, Tuhan. Kasih Ramarayasi. Oh kasih, kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kami datang kepadamu biar dengan penuh kerinduan, sungguh-sungguh kami datang di dalam kekuatan-kekuatan kasih-Mu. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami yang datang dengan penuh kerinduan, yang datang seperti sungai, seperti rusa yang merindukan air, datang kepada sungai yang sungguh-sungguh luar biasa, menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Mengenai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh haleluya. Oh Kau segalanya, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Segalanya bagi kehidupan kami ya Tuhan, yang tidak pernah terlambat. Tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu yang selalu menopang kehidupan kami, yang selalu ada memberkati kehidupan kami. Kami serukan di hadapan-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati, yang selalu tolong kami, yang senantiasa menolong kehidupan kami. Kami percaya tangan kuasa Tuhan memimpin kehidupan kami
memimpin keluarga kami, memimpin sidang jemaat-Mu, untuk kami boleh merasakan karya-Mu dalam hidup kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah sebagai dupa yang harum, yang mengharumkan tempat kediaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu
dan urapan Roh Kudus atas kehidupan kami. Saat kami mau mendengar firman Tuhan, renungan firman-Mu pada pagi ini, biar firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya dan kami tahu bahwa kami adalah lemah Tuhan, tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Semuanya di dalam tutupan darah Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka hati dan menerima firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam WPDA kita untuk renungan pada hari ini di dalam Markus 1 ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Kita melihat bagaimana peristiwa ini, yaitu berbicara tentang pembaptisan. Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Ya. Di dalam pembaptisan ini, Bapak Ibu ya, ada hubungan eratnya dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki ya. Di balik dari cerita atau firman dari tentang baptisan ini, Bapak Ibu, bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kita semua, Bapak Ibu. Ya. Di dalam peristiwa ini kita melihat bahwa akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada satu esensi yang muncul di dalam proses pembaptisan ini, Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa bagaimana kita harus hidup ya, tidak seperti kuburan ya kan, yang diibaratkan atau dikorelasikan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana bahwa perjalanan rohani ya itu harus ada implementasinya, ya kan? Bukti dari pertobatan itu harus ada, ya kan? Bukan hanya sekedar keinginan untuk dibaptis secara sakramen, ya kan? Dan bisa kita melihat Bapak Ibu, ya kan, bahwa baptisan ini bukan hanya berbicara tentang sakramen atau liturgi, ya kan? Tuhan Yesus lebih menekankan lagi bahwa ada sesuatu yang harus kita capai di dalam baptisan itu, Bapak Ibu, yaitu perubahan kehidupan. Ya. Jadi bukan hanya kita melakukan baptisan itu hanya sekedar dibaptis, tetapi harus ada nilai-nilai rohani, harus ada makna-makna rohani yang tercermin di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Baptisan berbicara tentang pertobatan, Bapak Ibu. Ya, pertobatan itu berarti adalah mengubah cara hidup, mengubah cara pandang, mengubah keimanan kita. Yang dulu kita hamba dosa menuju kematian, tidak memiliki harapan, ya, sehingga
baptisan berbicara tentang pertobatan, kehidupan yang mengubahkan. Dari kita menuju kematian, kita menuju ke kehidupan yang kekal. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, bahwa tidak cukup kita hanya untuk baptisan saja, tetapi ada poin-poin yang harus kita pahami sebelum kita dibaptis. Dan makna dari baptisan itu pun harus ada nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Nilai pertama adalah mengakui dosa, ya kan? Kita harus paham bahwa kita ini penuh dengan dosa, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan kecenderungan manusia itu adalah melakukan dosa. Dan dosa itu harus kita akui. Kita melakukan apa? Ya, kita bawa di hadapan Tuhan, ya kan? Setelah kita mengakui, kita menyesali bagaimana selama ini kita ada di dalam kuk perhambaan dosa, sehingga timbul pengampunan Tuhan. Nah, setelah kita mengakui, kita menyesali, kita minta ampun kepada Tuhan. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya adalah untuk kita menanggalkan dosa kita. Kita tidak ada di dalam kuk perhambaan dosa. Sehingga apa, Bapak Ibu? Pertobatan itu betul-betul kita lepaskan manusia lama kita untuk kita menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu. Ketika kita mengakui dosa kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mengubah diri kita, Bapak Ibu. Mengubah diri berarti apa, Bapak Ibu? Mengubah pandangan kita yang selama ini manusia berdosa menuju kematian. Kita diubahkan, ya kan? Untuk kita mengalami kehidupan yang baik, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pertobatan ini berbicara begitu kompleks, Bapak Ibu, bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita, kita mengenakan manusia baru kita, dan kita diubahkan, mengubahkan diri, ya. Diubahkan, mengubahkan, seringkali saya berbicara bahwa konteks yang ada di dalam Alkitab adalah seperti ulat menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Ya. Perubahan yang seringkali dicatat dalam firman Tuhan itu adalah seperti proses metamorfosa, di mana kehidupan kita yang dulu menjijikkan seperti ulat, dan kita diubahkan, kita menjadi sesuatu yang baik dan indah. Kehidupan kita yang menuju kematian, di dalam proses perjalanan iman kita diubahkan Tuhan untuk kita menjadi seperti kupu-kupu, Bapak Ibu, memiliki karakter ilahi. Ya, seperti Tuhan katakan, kamu jangan seperti kuburan yang di atasnya dilabur putih, ya kan, kelihatan bersih, kelihatan baik, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan bau kematian. Itu adalah kita dahulu, Bapak Ibu, dan kita harus diubahkan, mengubahkan diri itu tadi, Bapak Ibu. Kita diubahkan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita diberikan keselamatan. Ya. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan,
dan kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Apa itu kehidupan di dalam Tuhan, ya Bapak Ibu? Kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang menuruti atau mentaati kehendak Allah dalam diri kita, melakukan kebajikan, melakukan kemurahan, melakukan pengampunan. Ya, diri atau setiap kita memiliki kesalahan dosa kepada orang lain. Kita memiliki riwayat orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memberi kemurahan, memberi pengampunan kita yang harusnya mengalami kematian, tapi mendapatkan kehidupan di dalam surga. Karena apa? Karena ada pengampunan dari Tuhan. Kehidupan inilah yang diinginkan Tuhan setelah kita mengalami pertobatan. Sehingga kita harus mempertanyakan bagaimana ketika kita dibaptis tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai karakter ilahi. Berarti ada yang salah dalam perjalanan rohani kita, Bapak Ibu. Padahal kita kalau dibaptis harus melakukan, menaati kehendak daripada Allah kita, Bapak Ibu. Renungan kita dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita sudah mengikuti kehendak Allah, kita sudah mentaati firman Allah. Di sini poin yang kedua yang diangkat adalah baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus artinya apa, Bapak Ibu? Kita diberikan pemberdayaan Roh Ilahi, Roh Allah. Fungsinya untuk apa? Roh Allah, Roh Ilahi di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu pertama adalah memberikan kekuatan, ya kan? Kuasa, memberikan kekuatan, tidak gampang patah menghadapi kehidupan ini yang kompleks. Masalah persoalan yang dihadapi tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu, ya kan, akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Masalah pergumulan apapun, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Bapak. Tidak gampang mudah, tidak gampang kecewa, tidak gampang mundur, tidak gampang meninggalkan Tuhan, tetapi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus juga memberikan hikmat. Manusia tidak ada artinya, Bapak Ibu. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Kepandaian manusia sangat terbatas, Bapak Ibu. Manusia itu begitu lemah. Tanpa Tuhan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, Bapak Ibu, maka Roh itu akan memberikan hikmat di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita. Kita kan diberikan hikmat oleh Allah untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Percayalah Bapak Ibu, kepandaian kita sangat terbatas, kemampuan manusia itu sangat terbatas.
tapi kita membutuhkan roh Tuhan untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan, menghadapi segala banyak hal, masalah pergumulan. Memberikan damai sejahtera. Roh Kudus akan berimpartasi di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri orang percaya, Bapak Ibu, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan kesenangan. Kalau senang Bapak Ibu itu karena situasi baik, keuangan baik, rumah tangga baik, keluarga baik, itu senang. Tapi damai sejahtera itu adalah produk ilahi, produk ilahi. Orang-orang menghadapi masalah yang berat, sukar, sulit secara kemampuan manusia. Tetapi ketika orang-orang ini, orang-orang percaya ini hidup dipenuhi dengan Roh Allah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah persoalan yang begitu luar biasa, orang-orang seperti ini akan tenang, Bapak Ibu. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, kondisi yang membuat marah, membuat stres, membuat depresi. Tidak, Bapak Ibu. Orang-orang yang penuh dengan Roh Allah, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki ketenangan. Kenapa memiliki ketenangan? Karena ada pimpinan dari Roh Kudus untuk menghadapi segala pergumulan masalah yang dihadapi, Bapak Ibu. Biarlah kita terus mencari kuasa ilahi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang berikut adalah Roh Allah akan memberikan passion, semangat untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak pengerja akhirnya kecewa di dalam melayani. Banyak pendeta bisa meninggalkan Tuhan dan mengubah iman karena kecewa melayani. Banyak orang akhirnya tidak mau ke gereja karena kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak mengandalkan kuasa ilahi, Bapak Ibu. Roh Allah akan memberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak cepat mundur melayani Tuhan, tidak mudah kecewa di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, tujuannya, fokusnya adalah Tuhan Allah. Walaupun di dalam situasi yang sulit, tidak cepat kecewa, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini memiliki bahan bakar berkali lipat ganda dalam melayani, Bapak Ibu. Walaupun mungkin situasi yang mengecewakan secara manusia, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terus berjuang, semangat untuk melayani. Siapa yang kecewa di dalam pelayanan?
kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan teman sekerja, terus akhirnya meninggalkan Tuhan, atau sudah meninggalkan iman, saudara tidak menemukan kekuatan Roh Allah untuk semangat di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Melayani itu untuk diri kita, melayani itu hanya untuk Tuhan, tidak perlu melihat kanan kiri. Ketika kita dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki semangat, passion untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua. Tuhan tolong kami berdoa senantiasa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri. Kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan untuk bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia ini Tuhan, ada di hati-Mu Tuhan. Berikan keselamatan, berikan terang-Mu atas kami, agar kami bertekuk lutut, agar kami mengaku bahwa Allah akan menyelamatkan dan menolong kami, bangsa yang besar ini. Kami juga berdoa buat kota Surabaya Tuhan, jauhkan dari bencana, jauhkan dari kerusuhan, teror, jauhkan dari kriminalitas Tuhan. Lindungi kota kami, di mana kami ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Berkati pemimpin kota kami ini Tuhan. Perlindungan Allah, memberikan damai sejahtera dan keamanan di dalam kota kami. Segala kerusuhan, intimidasi, teror Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan kami dari kota kami ini. Kami juga berdoa buat sekolah kami, PGTK, SD, guru-guru, murid-murid Tuhan. Kasih-Mu menolong memberkati sekolah kami Tuhan. Engkau pakai guru-guru yayasan menjadi terang dan garam untuk sekolah kami Tuhan. Biarlah anak-anak yang dididik di sekolah kami ini Tuhan melihat kebenaran, mengubahkan kehidupan mereka, dan Engkau memberkati masa depan anak-anak kami di sekolah kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami dari pusat satelit, Bapak Gembala, majelis gereja, wakil gembala, pastoral, Tuhan berkati setiap kami, PPH pengerja, yaitu pusat, satelit, departemen, komisi, Tuhan satukan kami. Jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan dari permusuhan, jauhkan kami dari pertengkaran. Tapi biarlah Engkau ikat kami dengan kasih Tuhan, di mana kami saling mengampuni, di mana kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah roh-roh perpecahan, roh-roh pertikaian, roh-roh kekerasan, roh-roh intimidasi tidak ada di dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera untuk kami melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Berkati dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Pergumulan-pergumulan yang dialami jemaat Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah saudara-saudara kami. Segala kuasa sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan dan memberkati untuk saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Terimalah segala janji dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus tinggal dalam jemaat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.